Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah. Pada pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar bersama tematika subtema 2 pembelajaran ke-1. Anak-anak dapat membaca materinya di buku pena halaman 169 sampai 173. Pada subtema 2, kita akan belajar mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Narasumber dalam wawancara. Apa yang anak-anak ketahui mengenai tugas narasumber? Ya, benar sekali. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Berikut ini sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik. Misalnya, memberikan makan atau minuman saat wawancara. Kemudian yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Selanjutnya, pada muatan IPS, kita akan belajar bersama KD 3.1. Melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Selanjutnya, pada muatan IPA, kita akan belajar bersama KD 3.8. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia.
Berikut ini adalah contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Yang keempat, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Berikut ini akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, sehingga tikus menjadi sebagai hama padi, tidak ada pemangsanya lagi. Sehingga jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan tikus. Berikut ini cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan, karena hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Dan yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk tugas pada muatan bahasa Indonesia. Silakan anak-anak mengerjakan. Ayo berlatih nomor 1-2 Bu Pena halaman 170. Kemudian pada muatan IPS, silakan anak-anak mengerjakan ayo berlatih nomor 1-2 Bu Pena halaman 171. Pada muatan IPA, silakan anak-anak mengerjakan keterampilan portofolio membuat poster tentang hewan langka. Contoh poster ada di Bu Pena halaman 173. Sekian, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.